الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita karunia kesehatan, anugerah kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman. Oleh karenanya khatib mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan itu pula kita berharap kita senantiasa berada di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara selamat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan untuk kita semuanya ummatan wahidah kuntum khairu ummah. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Tepatnya kita berada di akhir bulan Zulhijjah tahun ini. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada dua kegiatan besar yang dilakukan umat Islam di bulan Zulhijjah ini. Kegiatan yang pertama adalah ibadah haji. Alhamdulillah, semua umat Islam yang melaksanakan ibadah haji telah melaksanakan rukun-rukun ibadah haji. Wabil khusus jemaah haji di 9 negeri kita subhanallah ini diterima hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan yang kedua adalah ibadah kurban, di mana di seluruh penjuru dunia umat Islam melaksanakan ibadah kurban, dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkurban tahun ini semoga kurbannya diterima oleh Allah. Adapun kita yang belum berkurban tahun ini, semoga tahun depan kita bisa sama-sama menjadi peserta ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ibadah kurban, maka kita tidak bisa lepas dari seorang sosok yang namanya selalu kita sebut-sebut. Bahkan hampir setiap hari, paling sedikit 5 kali kita sebut nama beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka muncul pertanyaan bagi kita, kenapa setiap kita berbicara tentang ibadah kurban itu nama Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut-sebut? Kenapa tidak sebut nama Nabi Adam? Padahal Nabi Adam adalah Nabi yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula tidak Nabi Musa? Padahal Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa pula tidak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kenapa harus Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu ada makna, ada tujuan, ada maksud, ada hikmahnya. Apa hikmah maksud daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebutkan? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tokoh figur. Kalau kita lihat sejarah, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqadallahu Ibrahim khalilan." Ternyata dahulu Nabi Ibrahim itu diberi gelar khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan gelar ini bukan diberi oleh manusia, tetapi Allah langsung yang memberikan gelar Khalilullah untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ikhwatul iman, gelar yang diberikan Allah ini tidak ujub-ujub, tidak bin salabin, tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi karena sudah ada perjuangan, sudah ada tahapan-tahapan yang dilewati oleh Nabi Ibrahim, maka layak mendapatkan gelar Khalilullah. Sama halnya dengan kita ikhwatul iman. Ada yang gelarnya sarjana, ada yang magister, ada yang doktor, profesor. Semua gelar itu kita dapatkan karena kita telah melewati tahapan-tahapan, ujian demi ujian, perjuangan demi perjuangan, hingga semua ujian, tahapan, perjuangan yang kita lakukan, di akhirnya layak kita mendapatkan gelar sarjana, magister, doktor, profesor, dan gelar-gelar lainnya. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah itu karena sudah melewati banyak ujian, banyak tahapan, banyak perjuangan, sehingga Allah melihat layak diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah yang Allah cintai. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka apa penyebab Nabi Ibrahim alaihissalam layak mendapatkan gelar Khalilullah? Semoga ini bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Ujian pertama adalah diuji dengan keluarga, diuji dengan seorang ayah. Ayahnya ini orang yang terkenal, terpandang di tengah masyarakat. Bukan hanya terkenal, terpandang, tetapi ayahnya ini juga seorang yang ahli, lihai membuat patung. Bukan hanya lihai, pandai, tetapi ia juga menyembah patung yang ia buat sendiri. Maka seorang anak dan sekaligus seorang nabi wajar menasihati seorang ayah, mendakwahkan, menceramahi seorang ayah, wajar. Bagaimana perlakuan seorang ayah ketika mendapatkan dakwah dari anaknya? Maka Nabi Ibrahim mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mendapatkan perlakuan kasar, mendapatkan perlakuan yang keras dari seorang ayah. Lantas apakah Nabi Ibrahim berhenti berdakwah, turun imannya, turun ketakwaannya? Tidak, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Apa kata ayahnya? La ilam tantahi wahai Ibrahim, lah jadi stop engkau menasihatiku. Kalau masih juga, warjurni malia, pergi engkau dari sini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh bapaknya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap beriman, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim diusir orang ayahnya, Nabi Ibrahim dakwah di masyarakat. Gagal dakwah di tengah keluarga, membujuk ayahnya, dakwah di tengah masyarakat. Apakah masyarakat menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Bahkan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pemimpin ketika itu, raja ketika itu, memerintahkan semua bala tentaranya dan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar.
Untuk apa? Arriquhu, kata pemimpinnya, bakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitulah sikap masyarakat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, cara mendakwakan agama tauhid di tengah masyarakat. Artinya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam gagal mendakwakan ayahnya, gagal dakwah di tengah masyarakat. Apakah Nabi Ibrahim berhenti berdakwah? Apakah turun imannya kepada Allah? Apakah pudar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bahkan semakin meningkat, semakin naik keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lulus ujian keluarga, lulus ujian masyarakat, Allah uji lagi dengan ujian pernikahan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lama menikah dengan Siti Sarah, belum Allah karuniai seorang anak. Menikah lagi dengan Siti Hajar, lama menikah dengan Siti Hajar, belum Allah karuniai seorang anak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu sama dengan kita, manusia biasa, punya perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan kecewa. Nabi Ibrahim juga bisa menangis, juga bisa tertawa. Bayangkan ikhwatul iman, lama menikah, belum Allah karuniai seorang anak, sampai usia 86 tahun. Sungguh waktu yang amat panjang, penantian yang amat lama. Namun seorang Nabi Ibrahim tetap sabar, tetap tabah dan menempuh ujian pernikahan ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, coba kita kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah menerima ijab kabul dengan istri kita, 1 tahun sudah kita menikah, belum Allah karuniai anak kepada kita, cemasnya kita luar biasa, khawatirnya kita bukan main, luar biasa. Bahkan kita sampai seuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah kemana-kemana, mungkin ke hilir, kemudi, lurah yang dalam kita dalami, gunung yang tinggi kita daki untuk mencapai obat penawar agar kita mendapatkan karunia seorang anak. Itu kita. Kalau 1 tahun saja, belum 2 tahun. Kalau 3 tahun, 4 tahun, mungkin kita sudah berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Ibrahim, 86 tahun penantian beliau, luar biasa. Nabi Ibrahim juga punya perasaan sama dengan kita, namun beliau tetap sabar, tabah menjalani hubungan pernikahan dengan istri-istri beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah uji dengan ujian pernikahan, lulus, sabar beliau, maka ujian yang besar datang mampiri beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, inilah ujian yang besar, ujian akbar. Apa itu? Bayangkan ikhwatul iman, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikaruniai anak, di beliau berumur 86 tahun, waktu yang amat lama, waktu yang amat panjang. Setelah beliau dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir seorang anak, ia sapi, ia bimbing, ia asuh, besar ia berikan pendidikan sampai di usia remaja, di mana seorang ayah sedang sayang-sayangnya kepada anak satu-satunya, buah hati pelipur lara, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini sungguh ujian yang amat besar. Orang tua yang mana yang mau sanggup menyembelih anaknya sendiri? Orang tua mana yang mau membunuh anak sendiri? Apalagi anak satu-satunya ditunggu dalam waktu yang amat lama. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan sebagai tanda cinta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah ini, apakah Nabi Ibrahim langsung saja melaksanakan perintah ini? Tidak, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Namun Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk bermusyawarah.
Ini bukan musyawarah biasa, bukan musyawarah mencari pekerjaan untuk anak, bukan musyawarah untuk menentukan pendidikan untuk anak, tetapi musyawarah yang luar biasa di mana seorang ayah ingin menyembelih seorang anak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim manusia biasa sama dengan kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita mengatakan kepada anak kita kita ingin membunuhnya? Nabi Ibrahim punya perasaan sedih, punya perasaan bahagia, dan Nabi Ibrahim berkata dengan suara yang berat kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelih dirimu, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu anakku. Dengan nada yang berat Nabi berkata kepada anaknya, fanzurni maza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Apa jawabannya? If'al ma tu'mar ya abati, wahai bapakku, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Semoga aku satajiduni insyaallah minas sabirin, semoga aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berhasil mendidik agama kepada anaknya, berhasil mendidik tauhid kepada anaknya, karena anaknya mau dengan ikhlas menerima perintah dari tawaran dari seorang bapak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya tidak paham agama, kalau anaknya tidak mengerti agama, mana mau anak mau dikorbankan oleh orang tuanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Lulus Nabi Ibrahim di ujian yang amat besar ini, maka layak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan gelar Khalilullah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mampu mengorbankan sesuatu yang amat ia cintai untuk Allah Subhanahu wa taala, mampu mengorbankan sesuatu yang cintai untuk pembuktian iman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita melaksanakan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita, tidak memerintahkan kita berkurban sama dengan kurbannya Nabi Ibrahim. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengorbankan istri kita. Allah hanya meminta kita untuk mengorbankan sebagian hewan ternak yang kita cintai. Allah hanya meminta kita untuk mengorbankan sebagian harta yang kita cintai untuk pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan korban kita dan korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tidak ada apa-apanya, ikhwatul iman. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, puncak kecintaan, puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan salat. Puncak kecintaan kita, puncak ketakwaan kita bukan kerana kita memiliki sesuatu, bukan kerana kita menguasai sesuatu, tetapi puncak cinta, puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu mengorbankan yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala dibagikan kepada orang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang hari ini salat rajin, bahkan berjemaah. Puasa menahan lapar 30 hari sanggup, menahan lapar 6 hari di bulan Syawal siap, menahan lapar 9 hari di bulan Zulhijjah sanggup. Tetapi ketika Allah perintahkan untuk berbagi, menyisihkan hartanya, kadang-kadang muncul sifat bakhil kita, muncul sifat pelit kita, muncul sifat tidak mau berbagi. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, puncak kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu menyerikan yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala
dan dibagikan untuk orang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bagi saudara kita yang tahun ini melaksanakan menjadi peserta ibadah kurban, semoga Allah terima kurban kita. Adapun kita yang belum, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan usaha kita, memudahkan rezeki kita sehingga kita bisa menjadi peserta ibadah kurban tahun depan. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.